Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Eka Data. NIM saya 12 11 22 11 0071. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi organisasi UTS. Soal yang pertama, ceritakan suatu teori komunikasi organisasi yang sudah dipelajari sejak sesi 1 sampai dengan sesi 6. Di sini saya akan menggunakan teori struktural klasik. Teori pertama ini berkembang sejak tahun 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Untuk contohnya, contoh paling nyata adalah Indonesia pada zaman Orde Baru yang senantiasa mementingkan kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan. Sehingga siapapun atau apapun yang dapat mengganggu kestabilan negara pasti disingkirkan. Untuk soal yang kedua, ceritakan satu kasus atau masalah dari organisasi atau perusahaan dan berikan analisis mendalam tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi perusahaan tersebut. Di sini saya akan mengambil perusahaan PT Jos Express. Masalah atau contoh kasus dari perusahaan tersebut adalah yang pertama, masalah perbedaan pendapat atau pola pikir dalam organisasi atau dalam perusahaan. Masalah perdebatan atau pola pikir dalam organisasi yaitu merasa paling benar dan ingin dilihat lebih baik dari anggota yang lain menjadi salah satu faktor anggota organisasi atau perusahaan memperdebatkan perbedaan pendapat satu sama lain. Contohnya, dalam sebuah organisasi dan yang disebut pemimpin dan bawahan, senior dan junior, sebagai senior atau atasan tentu ingin merasa dicap lebih baik dan ingin pendapatnya yang lebih didahului dipakai karena menganggap sudah senior paling mengerti, sedangkan junior atau bawahan memiliki pendapat berbeda. Berikut cara-cara dalam menyelesaikan konflik mengenai perbedaan pendapat ini. Yang pertama, tidak terbawa emosi. Menahan diri agar tidak terbawa emosi, agar masalah tidak melebar ke arah yang tidak perlu. Kita harus bisa mengatur emosi kita sendiri. Terus yang kedua, tidak memaksakan keinginan pribadi. Jika terjadi perbedaan pendapat, kita tidak boleh memaksakan atau menjadi egois demi agar pendapatnya diterima oleh pemimpin atau diterima oleh rekan di perusahaannya masing-masing. Oke, yang ketiga, mencari jalan tengah atau solusi. Dengan dilakukannya kompromi atau musyawarah, tentu terdapat hasil yang dapat menangani konflik atau masalah mengenai perbedaan pendapat ini, yang dimana masing-masing anggota tentunya harus berpikir secara rasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.